Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kita boleh sapa kanan kiri kita, katakan, Engkau akan diurapi Tuhan hari ini dan seterusnya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Senang kembali saudara bertemu kita di hari ini, di hari Minggu. Kita boleh bertemu saudara dengan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus itu kan sungguh baik ya, kita semua tahu. Dia memberikan rohnya, ketika dia naik, dia memberikan rohnya dalam hidup kita. Tapi roh itu tuh bukan serta-merta kita diemin. Roh itu tuh harus dijaga, bahkan harus terus kita percik apinya, supaya roh kita semakin membara-bara di dalam Tuhan. Caranya gimana? Caranya terus hidup melekat kepada Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh melakukan aktivitas demi aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur kami yang paling harum bagi-Mu Tuhan. Kami ingin sembah Engkau, kami ingin puji Engkau, kami ingin muliakan Engkau Tuhan dengan roh kami. Biarlah Engkau semakin disenangkan akan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami siap membawa roh kami Tuhan, roh yang hidup untuk terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari angkat rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih. Mari puji sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu lebih lagi. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih Bapa atas kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau satu minggu ini Tuhan kami melalui, ada kejadian yang baik, ada kejadian yang tidak baik, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami bersama Engkau, ketika Engkau terus memegang tangan kami, tidak ada alasan untuk kami takut dan kami bimbang Tuhan Yesus. Kami terus mau nyatakan kami bahagia di dalam hadirat Tuhan. Kami mau katakan kami terus bahagia dalam hadirat-Mu, Yesus. Ya galaba ya taka ya galaba. Haleluya. Yesus kami sembah, kami muliakan Tuhan dengan bibir kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Ya galaba ya taka ya galaba. Oh, penuhi kami Tuhan Yesus. Yang menjadi persembahan kami yang kudus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindu. Kau selalu
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Allah Roh Kudus, minta Tuhan untuk penuhi kami. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cuikan kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kami sembah Engkau Allah kami yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Ini penyembahan kami Tuhan Yesus, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih sungguh lagi jemaat katakan, kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu
memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau gereja kita bangkit demi nama Tuhan, amin. Kita mau seluruh BCP ini mengenal gereja Tuhan, amin. Amin. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Bangkitlah gerejamu Tuhan saat ini. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, kami rebut bangsa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Gereja Tuhan sekarang maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah kita terima, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat telah dinyatakan. Haleluya. Dikibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Yes, Yesus, kami akan maju berperang sebab kami umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita percaya gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Gerakan Roh Allah akan terjadi di tempat ini Tuhan. Bakar roh kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan.
duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati setiap kami. Jamah kami Tuhan Yesus dengan roh-Mu. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis Tuhan. Diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jemaat saya sangat berbangkit berdiri. Kita akan masuk dalam kebenaran Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, sekali lagi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. 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 Betapa senangnya kami kembali ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat yang Tuhan rencanakan menjadi tempat kesukaan kami semua. Tempat di mana kami semua bergaul karib dengan Engkau. Tempat kami selalu ada di ruangan ibadah GBI BKP Aston ini. Terima kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya Engkau mendapatkan kami satu persatu. Dan menaruh tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing dan memberkati kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biar pagi hari ini kami mengalami kebangunan rohani di ruangan ibadah kami. Kami dilawat Tuhan, kami diperbaiki, kami disentuh, kami dijamah. Kami mengalami Tuhan di tempat ini. Dan berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Horas, Annyeonghaseyo. Ya. Kalau Horas itu dari Korea Utara, Annyeonghaseyo itu Korea Selatan. Ya.
Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan yang diberikan. Salam hormat untuk Bapak Gembala dan Ibu dan juga para hamba-hamba Tuhan di GBI BKP Aston ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam keadaan sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tema khotbah saya pagi ini adalah mukjizat setelah Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacakannya berbalas-balasan supaya kita sama-sama diberkati lewat apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, dan apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan tema firman Tuhan, mukjizat setelah Pentakosta. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah bersama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kisah mukjizat setelah Pentakosta. Kalau kita belajar tentang bagaimana Roh Kudus dicurahkan, kita belajar tentang Tuhan yang bergerak, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang melakukan sesuatu. Dan inilah yang dilihat oleh Daud dari kejauhan. Dia pernah berkata dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-68, Daud mengatakan, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik. Allah yang Bapak Ibu sembah adalah bukan Allah yang hanya disebut baik, tetapi juga Allah yang banyak telah melakukan kebaikan lepas kebaikan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik. Sadar tidak sadar kita adalah orang yang sudah banyak melewati masalah dalam hidup ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sampai hari ini kita harus tidak boleh melupakan segala kebaikannya. Daud pernah berujar juga dengan satu kalimat, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang baik yang telah memelihara Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Dan jangan pernah lupa kalau Tuhan juga melakukan kebaikan lepas kebaikannya, bukan melulu tentang uang yang kita bisa terima, tapi tentang banyak sahabat, tentang banyak komunitas, tentang teman-teman gereja, tentang adanya gembala, adanya hamba Tuhan yang selalu juga banyak dipakai Tuhan untuk hidup dan kebaikanmu. Karena sadar tidak sadar, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang kadang bukan hanya hidup karena banyak uang, tapi karena banyak doa saja. Dan kadang-kala itu bukan karena doa kita, tapi karena ada banyak doa orang-orang yang dinaikkan untuk kita. Minimal gerejamu mendoakan engkau. Sadar tidak sadar kalau Bapak Ibu bisa eksis sampai hari ini, jangan-jangan itu bukan karena doamu yang banyak, tetapi karena ada banyak orang yang mengangkat tangannya untuk mendoakan engkau. Minimal Pak Gembala, minimal hamba Tuhan di sini, minimal gerejamu
mengangkat engkau selalu dalam doa-doanya. Sehingga kalau engkau bisa, itu bukan semata-mata engkau bisa melakukannya. Tapi karena ada banyak kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu akhirnya menggerakkan banyak orang yang juga banyak melakukan kebaikan bagi hidup kita sekalian. Nah, ketika Pentakosta, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka Tuhan itu melakukan banyak hal yang jauh lebih dari apa yang dia bisa lakukan. Kalau ketika dia menjadi manusia, dia tidak begitu terbuka untuk melakukan kuasanya. Tetapi ketika dia hadir secara roh, ketika Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak diberikan. Kenapa lebih baik? Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, Allah itu secara roh bergerak di tengah kita. Dia bukan lagi bergerak secara daging, yang bisa disalibkan dan mati, yang terbatas oleh kematian. Tetapi dia bergerak secara roh supaya Bapak Ibu mengerti. Dia bisa terbang, dia bisa menembus, dia bisa melakukan banyak hal. Sehingga Yesus berkata, dia akan menuntunmu, dia akan melakukan perkara-perkara besar, dia akan menyertaimu, dia akan menyatakan kuasanya untuk engkau bisa melakukan banyak hal. Nah, ketika kita belajar tentang kisah Pentakosta, Alkitab berkata, tiba-tiba turunlah dari langit seperti angin kencang, Bapak Ibu. Ya, kita sekarang ya atapnya jauh lebih pendek dari yang kemarin ya, Bapak Ibu. Ini artinya kalau Roh Kudus datang, dia nggak jauh-jauh di atas kepala kita. Artinya karena ini pendek, jadi Roh Kudus tuh udah deket banget dengan kepala kita. Kalau kemarin kan agak jauh. Roh Kudus ya kuasanya kalau datang tuh di atas, tapi ini langsung turun, Saudara. Langsung nyentuh, Saudara. Langsung hinggap, kata Alkitab. Dan seperti ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala orang masing-masing. Dan biarlah kuasa Tuhan itu sekarang hinggap di kepalamu, di hidupmu, dan memberkatimu. Nah, kisah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, dimulai dengan seseorang yang dikatakan lumpuh dari sejak lahirnya. Dikatakan di ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah itu. Saudara, orang ini lumpuh dari sejak lahirnya. Dia bukan hanya lumpuh secara badani, tetapi dia juga kelihatan dalam kisah ini juga mengalami kelumpuhan dalam kerohaniannya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bagian yang lain, dalam kisah para rasul ayat 4 ayat 22, dikatakan usia orang ini adalah kisarannya 40 tahun lebih sedikit. Di kisah 4 ayat 22 dikatakan, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bapak Ibu bayangkan, orang ini melewati banyak tahap-tahap kehidupannya dengan keadaan seperti ini. Dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik dalam 5 tahun pertama yang dikatakan golden age, ya, usia emas bagi seseorang. Dia melewati masa-masa remaja yang gemilang, dia melewati masa-masa muda yang gemilang. Bahkan kalau dikatakan, ya, life begin at 40, artinya hidup itu dimulai dari usia 40. Kata orang titik 40 itu adalah titik di mana banyak orang mengalami titik di mana dia banyak melewati pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Dan apa yang dirasakan oleh orang yang lumpuh ini, dia bukan mengalami hal yang baik, dia bukan mengalami hal-hal yang indah, tetapi di titik usia 40-nya, dia bukan mengalami apa yang dikatakan hidup itu dimulai dari usia 40, tapi dia mengalami sama saja seperti pada waktu dia lahir. Kalau dikatakan pada waktu dia lahir lumpuh, maka sejak dia lahir sampai di usia 40 lebih sedikit, orang ini pun tetap mengalami hal yang sama. Nah, hari ini kita mau melihat tentang bagaimana 3 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui mukjizat pertama sesudah Pentakosta ini. Hal yang pertama, kisah ini diberikan kepada Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya mengalami perubahan sudut pandang, sama seperti orang yang lumpuh ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Orang yang lumpuh ini, yang dikatakan di ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia dari sejak lahirnya mengalami kelumpuhan, mengalami saat di mana dia tidak bisa melihat hidup yang berjalan, tapi hidup yang di situ-situ saja. Ya. Sehingga karena begitu lamanya dia mengalami kelumpuhan ini dari sejak lahir sampai di titik kisah ini dikatakan usia 40 tahun lebih, maka orang ini akhirnya pengharapannya berubah. Yang tadinya dia berharap untuk sembuh dari lumpuhnya, akhirnya dia berharap yang penting masih bisa bertahan hidup. Tadinya berharap Tuhan sembuhkan dia, tapi akhirnya dia tidak bisa melihat harapan dalam Tuhan. Akhirnya dia mengalihkan harapannya, yang penting kalaupun tidak sembuh dari lumpuh ini, dia masih bisa bertahan hidup. Akhirnya apa? Pengharapannya berubah. Yang tadinya diarahkan kepada Tuhan, tapi akhirnya pengharapannya diarahkan kepada manusia. Sehingga dikatakan dia meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Yang tadinya dia berharap kepada Tuhan, akhirnya sekarang dia berharap kepada manusia. Yang manusia bisa beri, bukan yang Tuhan bisa beri lagi. Karena untuk mengharapkan sembuh dari lumpuhnya, dia sudah tidak bisa melihat jalan lagi. Dia sudah tidak melihat Tuhan menolongnya. Sehingga pengharapannya berubah, yang tadinya dia berharap Tuhan sembuhkan saya. Akhirnya dia palingkan harapannya, dia melihat kepada manusia, apa yang manusia bisa beri, bukan lagi apa yang Tuhan bisa beri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita hidup, sesusah-susahnya kita masih punya Tuhan. Apapun keadaanmu, masih ada juru selamat. Apapun kesulitanmu, kita masih punya Tuhan yang besar. Kita harus sampai di sudut pandang ini, bahwa sesungguhnya kita bukan punya masalah yang besar, tapi kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, orang yang lumpuh ini, akhirnya ketika dia mengarahkan pandangannya mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, akhirnya dia melihat apa yang manusia bisa beri untuknya. Sehingga tiap kali ada orang yang masuk ke bait Allah, dia melihat apakah ada sesuatu di tangan mereka yang mau dikasih kepada dia. Apakah ada orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang yang lumpuh ini. Dan Bapak Ibu lihat bahwa ketika orang ini melihat manusia, maka dia tidak kunjung sembuh dari lumpuhnya. Tapi nanti Bapak Ibu lihat, ketika dia merubah pandangannya, lalu dialihkan melihat Tuhan, maka dia masih punya harapan rupanya untuk kesembuhannya. Walaupun dia sudah melewati banyak waktu-waktu terbaik sebagai orang yang hidup di dunia, tetapi di titik itu Tuhan masih mau melakukan sesuatu untuk orang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menandakan bahwa jangan pernah melihat jalan buntu dalam hidup ini. Tuhan bisa merubah jalan buntu menjadi jalan keluar untuk kita. Bagi dunia kalau sudah kepentok jalan buntu kita harus balik. Tapi kalau kita ikut Tuhan, sekalipun ada jalan buntu, kalau Tuhan suruh maju, maka Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Waktu orang Israel terbentur laut Teberau, Tuhan suruh Musa, letakkanlah tongkatmu itu ke laut, maka terbelahlah laut itu. Waktu orang-orang Israel menghadapi tembok Jericho, dia tidak bisa melihat jalan untuk masuk ke kota Jericho, Tuhan suruh nyanyi saja. Nanti di hari terakhir kalian bersorak dan menyanyi lebih keras. Lalu apa yang terjadi? Maka tembok itu runtuh dan orang Israel akhirnya bisa berlari melompati tembok seperti yang Daud katakan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi aku bisa berlari melompati tembokku, kata Daud. Kalau saudara sudah bisa melewati tembok, permasalahan saudara, maka saudara bisa berlari sekencang-kencang yang saudara mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena apa yang Tuhan sudah buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Sekali saudara diberkati, maka berkat itu tidak akan pernah berubah. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, kepadanya tidak ada perubahan dan pertukaran. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, maka Tuhan tidak pernah bisa merubah keputusannya untuk tidak jadi memberkati. Kalau Tuhan mau mengampuni Bapak Ibu, maka Tuhan tidak akan pernah menukar dengan tidak jadi mengampuni Bapak Ibu sekalian. Sekali dia mengampuni kita, dia akan tetap mengampuni kita. Sekali dia akan memberkati kita, maka dia akan tetap memberkati kita. Sehingga jangan rubah sudut pandangmu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Satu kali
Saya merenungkan ketika Tuhan membuat mukjizat dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya tertarik bukan kepada 5 ketul roti dan 2 ekor ikannya. Tapi saya tertarik dengan kalimat sisa 12 bakulnya Bapak Ibu. Waktu saya baca kisah itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya sisa 12 bakul ini? Seringkali saya kalau merenungkan firman, saya harus cari dari sisi yang lain. Dari sudut pandang yang lain. Dan saya temukan bahwa sisa 12 bakul ini menarik perhatian saya. Kenapa Tuhan tidak membuat mukjizatnya pas seperti yang hadir? Kalau yang hadir 5.000 maka yang diberi makan 5.000. Tidak kurang, tidak lebih. Semuanya bisa makan. Lalu kemudian saya tanya kepada tetangga saya Marga Sihombing. Ya, karena dia sepantaran, saya tanya begini, Sihombing, apa maksudnya sisa 12 bakul ini menurut kau? Lalu Sihombing berdiri sambil tolak pinggang, dia berkata, sisa 12 bakul itu menjelaskan, karena tidak ada Sihombing dan kawan-kawan. Loh kenapa nggak ada Sihombing dan kawan-kawan? Karena kalau ada Sihombing DKK, katanya, judulnya bukan sisa 12 bakul, tapi kurang 22 bakul katanya. Ah, dasar kau Sihombing, mana ada begitu? Kau ini ada-ada saja. Lalu saya pergi, saudara. Lalu di gereja ada bapak ibu yang saya tanya, mereka bilang begini, Pak, sisa 12 bakul itu kan murid Yesus ada 12. Jadi karena mereka sudah melayani, satu orang dapat 1 bakul. Itu yang Tuhan rencanakan. Wah, saya tidak puas dengan jawaban itu, tidak ada ilmiahnya. Secara teologi tidak bisa dipandang. Jawaban-jawaban seperti itu. Lalu saya renungkan terus, baca terus, akhirnya saya mengerti. Kenapa masih ada sisa 12 bakul? Rupanya Tuhan menaruh perkataannya di hati saya. Seakan-akan dia berbicara di hati saya, lalu dia berkata, Julius, kenapa masih sisa 12 bakul? Karena aku ingin menjelaskan kepada banyak orang bahwa mukjizat itu belum habis. Mukjizat itu masih ada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, Guru, Tuhan, masih adakah ikan itu? Masih adakah roti itu? Kalau mukjizatnya pas seperti yang hadir, maka Tuhan akan berkata, loh kan udah selesai. Udah gak ada. Udah habis ikannya, udah habis rotinya. Sudah gak ada lagi. Tapi kenapa masih sisa 12 bakul? Supaya kalau ada orang yang masih berkata, Tuhan kami masih mau roti itu. Kami mau masih ikan itu. Lalu Tuhan berkata, masih ada. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau engkau punya masalah hari ini, kalau engkau memiliki sakit penyakit hari ini, kalau engkau punya pergumulan hari ini, ingatlah kisah ini. Bahwa mukjizat itu belum habis. Kasih karunia masih banyak, anugerah masih tidak kurang-kurangnya. Tuhan masih melakukan mukjizat sampai hari ini. Dan tahukah Bapak Ibu, sisa 12 bakul itu menjelaskan, bukan sisanya sebegitu. Karena menurut ceritanya, setiap orang yang ambil dari bakul itu, setiap orang yang ambil roti dari bakul itu, setiap orang yang mau ambil ikan dari bakul itu, kalimatnya yang besar adalah, tidak ada habis-habisnya. Dan Tuhan yang melakukan hal ini, adalah Tuhan yang Bapak Ibu sedang harapkan pagi ini, untuk pemulihan sakitmu, untuk pemulihan keluargamu, untuk pemulihan ekonomimu. Dan jangan-jangan mukjizat itu terjadi sekarang. Karena mukjizat belum selesai. Mukjizat masih ada. Mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Dan teruslah berharap, teruslah berdoa sampai Tuhan jawab doa kita. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan jawab doamu. Jangan mati sebelum tiba hari kematian kita. Ada orang yang hidup tapi seperti orang mati. Yang tidak punya harapan, yang tidak punya pandangan yang baik tentang kehidupan. Dia tidak bisa melihat kemungkinan, dia putus asa, dia khawatir, dia bimbang. Kalau Bapak Ibu khawatir, kalau Bapak Ibu bimbang, justru kata Alkitab, orang yang bimbang, jangan pernah ia berpikir dia dapat sesuatu dari Tuhan. Artinya percaya saja, lakukan saja bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sehingga hari ini taruh dalam pikiran kita bahwa mukjizat masih ada. Sehingga kalau Bapak Ibu sakit, teruslah berharap untuk kesembuhan sakitmu. Kadang kalau ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan kadang bisa jawab dengan 3 jawaban. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab, Tuhan langsung jawab ya.
Dan inilah yang namanya mukjizat. Lalu orang itu langsung disembuhkan dan banyak kali sampai hari ini orang-orang banyak disembuhkan oleh Tuhan seketika. Dalam ibadah-ibadah kebaunan rohani seringkali ada orang yang bisu bisa berbicara. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang yang buta bisa melihat. Satu kali ada orang buta yang bisa melihat kembali karena didoakan. Pendetanya tes, ini berapa? 1, ini 2, ini 5. Lalu dikeluarkan uang 100. Ini orang butanya ambil dulu uangnya, baru dia bilang 100 katanya. Itu tandanya dia benar-benar sembuh. Karena biar nggak lihat sampai kapanpun, namanya uang, ya uang tuh bisa kecium baunya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Bahwa ketika Pentakosta itu datang, sesudah Pentakosta, maka Tuhan memulai mendemonstrasikan kuasa Allah untuk dilihat oleh banyak orang. Nah, salah satunya adalah orang yang lumpuh ini. Sehingga dia kembali, Bapak Ibu, melihat bahwa ada sudut pandang yang berbeda dari Tuhan. Yang tidak sama, yang tidak dimiliki oleh dunia. Yang tidak dimiliki oleh apapun. Kita bisa mengharapkan jauh lebih bahkan dari apa yang kita bisa doakan. Dan nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa orang yang lumpuh ini akhirnya mendapatkan jauh lebih dari apa yang bisa dia doakan. Melebihi dari apa yang didoakan oleh orang lumpuh ini, akhirnya Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Hal yang kedua, kisah ini bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana Allah merubah sudut pandang kita, tetapi juga memberitahukan kepada kita bahwa Allah menyatakan kuasanya sesudah Pentakosta lebih dahsyat lagi. Di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika orang yang lumpuh ini berharap kepada manusia dan hanya melihat apa yang orang bisa bawa dan berikan kepada orang lumpuh ini. Ketika itulah Petrus menjelaskan kepada orang ini. Jangan lihat apa yang manusia bisa beri. Lihat apa yang Tuhan bisa beri. Orang ini sudah terbiasa melihat orang-orang di tangan mereka ada apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat Tuhan, jangan lihat apa yang dia bisa kasih. Cari saja Tuhan lebih dulu. Maka kalimatnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari Tuhan, jangan sembari cari uang. Karena cari Tuhan dan cari uang tidak bisa jalan sama-sama. Kalau engkau cari uang, sama-sama cari Tuhan, maka engkau gak akan dapatkan Tuhan. Engkau akan dapati bahwa uang akan jadi Tuhanmu. Bukan lagi Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, saya sering katakan kepada jemaat, kalau datang ke Tuhan jangan minta uang. Karena Tuhan gak punya uang di sakunya. Yesus tidak pernah menyimpan uang di sakunya. Bapak Ibu bisa cari di Alkitab, pernahkah Yesus mengambil uang dari kantongnya lalu dia membelikan sesuatu dan membelanjakannya? Tidak pernah. Waktu orang-orang banyak bertanya, guru, apakah engkau membayar pajak? Lalu Yesus berkata, coba ambil uang di sakumu, bukan di sakunya. Lihat ada gambar siapa di situ. Lalu semua orang berkata, kami melihat gambar kaisar di sini. Tidak ada satu orang pun yang berkata, kami melihat Tuhan di uang yang sepeser ini. Tidak ada. Kalau kita punya uang sedikit Bapak Ibu, belajar melihat Tuhan dalam uang kita yang sedikit. Kalau engkau belajar melihat Tuhan di uangmu yang tidak seberapa, maka engkau tahu bahwa rezeki tidak berhenti di situ. Tuhan akan menambah-nambahkannya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, guru, kita harus membayar bea bait Allah. Apa yang Yesus jawab? Yesus katakan kepada mereka, kamu mancing di danau sana.
Nanti ikan pertama yang kamu dapat, buka di mulutnya, ambil uangnya di situ. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Uang kerja apa? Ikan kerja apa? Ikan gak kerja. Ikan gak pernah cari uang, dia gak bisa cari uang. Kenapa ada di mulut ikan itu ada uang? Kenapa ada uang di mulut ikan itu? Karena ada Tuhan yang menaruhnya di sana. Sehingga dalam hidup ini, ya, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan melulu engkau minta uang. Kalau dulu saya minta uang sama papa saya waktu dia hidup, saya bilang gini, Pak, minta uang dong. Lalu papa saya selalu bilang gini, ambil di kantong celana bapak. Lalu kalau saya udah begitu, saya langsung ke balik pintu di mana celananya digantungkan. Lalu saya ambil uang di kantongnya. Kalau dia sudah bilang ambil uang di kantong bapak, itu tandanya terserah mau ambil berapa. Akhirnya saya ambil, makasih ya Pak, udah. Tapi Tuhan gak seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak menyuruh kita mengambil uang di kantongnya. Dia tidak punya uang di kantongnya. Sehingga kalau datang kepada Tuhan, datang saja membutuhkan dia. Nanti yang lain Tuhan urus bagi kita. Lakukan saja bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Kadang di antara kita datang hanya untuk mukjizat, hanya untuk mendapatkan kekayaan, hanya untuk Tuhan berkati saya, Tuhan saya mau kaya, saya mau hidup berkelimpahan, saya mau sukses. Tapi kadang lebih daripada sukses, lebih daripada uang, lebih daripada untuk menjadi kaya, Tuhan itu yang harus menjadi nomor satu dari semua harapan kita. Alkitab berkata, lihatlah bunga bakung di padang, yang tidak memintal, yang tidak menenun. Tapi Allah mendandaninya begitu luar biasa, begitu indah. Bagaimana mungkin aku tidak mendandani engkau, hai orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, rupanya Tuhan itu suka mendandani seseorang. Kalau Bapak Ibu suka mendandani anak, Tuhan itu juga suka mendandani anaknya. Kalau dia sudah dandani kita, maka kita akan kelihatan begitu indah di mata orang. Seperti bunga bakung di padang, yang kelihatan begitu indahnya, berwarna-warni. Kalau Tuhan sudah dandani kita, dia sematkan semua yang indah dalam hidupmu. Dia sematkan segala sesuatu yang baik, sehingga kita jadi anak-anak yang bermain-main menjadi anak kesukaannya, kata kitab Amsal. Kita harus sampai di titik ini. Kita harus jadi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak cara. Dia bisa menaruh rezekimu dimanapun dia mau. Seakan-akan dia berkata, ambil rezekimu di sana. Tuhan bisa taruh di kantormu, Tuhan bisa taruh di seseorang, Tuhan bisa taruh dimanapun Tuhan mau menaruhnya. Bahkan ikan pun, Bapak Ibu, dia bisa membawa uang kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Sehingga ketika murid-murid Yesus memancing dan mendapatkan ikan pertama, mereka buka mulutnya. Di situ ada uang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menjelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir kalau kita percaya kepada Tuhan. Lakukan saja bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Petrus bukan hanya menyembuhkan orang ini, tetapi dia juga membuat orang lumpuh ini akhirnya mengerti bahwa hidup itu bukan karena orang yang bisa kasih apa. Kalau Bapak Ibu ke gereja, jangan berpikir gereja bisa kasih apa buat kita. Ya, kadangkala banyak orang menganggap gereja itu seperti lembaga keuangan. Ya, gereja itu bukan lembaga keuangan. Di gereja tidak ada nasabah prioritas atau nasabah biasa. Jemaat biasa atau jemaat prioritas. Bapak Ibu adalah orang-orang yang menjadi prioritas gereja ini. Bapak Ibu yang hadir siapapun Bapak Ibu, apapun latar belakang Bapak Ibu adalah orang VVIP-nya GBI BKP Aston. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu orang yang penting di ruangan ibadah ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu dibawa dalam doa. Bapak Ibu adalah orang-orang yang selalu menjadi pusat perhatian gereja ini. Sehingga kalau kita datang ke gereja, jangan berpikir gereja bisa kasih apa. Jangan cari uang di gereja. Cari Tuhan saja. Nanti uang akan disediakan olehnya. Dan ketika Petrus berkata kepada orang ini, dia bukan hanya berkata untuk langsung menyembuhkannya. Tetapi Petrus berkata, lihat kepada kami.
Kenapa Petrus mengatakan, lihat kepada kami? Karena orang lumpuh ini sudah biasa melihat tangan dari orang yang datang ke bait Allah. Dia berpikir ada apa di tangannya. Kalau dia datang ke saya, pasti dia mau kasih sesuatu. Sehingga orang ini selalu menaruh pandangannya ke tangan orang yang mau datang kepada dia. Sehingga Petrus perlu berkata kepada orang ini, jangan lihat tanganku, lihat aku. Lalu apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku. Kalau orang lumpuh ini lihat ke tangan Petrus nggak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Memang betul, Petrus nggak bawa emas, Petrus nggak bawa perak, dia tidak bawa uang sekalipun. Tapi apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Lalu kalimatnya di ayat yang ke-7, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, dan ia berdiri dan berjalan. Saudara, orang yang tadinya berharap sembuh, lalu dia tidak mau berharap lagi karena nggak mungkin sembuh. Lalu dia hanya mengandalkan yang penting bisa hidup dari sedekah banyak orang. Akhirnya dia kembali melihat Tuhan. Lalu apakah mukjizat ini dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul, ayatnya yang ke pasal 5 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, lalu dikatakan di dalam bagian-bagian ini bahwa bagaimana Petrus dan Yohanes menjelaskan kepada orang ini tentang siapa yang menyembuhkan. Maka Bapak Ibu akan melihat Petrus dan Yohanes berkata, kamu kira akulah yang telah menyembuhkan orang ini? Bukan. Yesuslah yang menyembuhkan orang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus membuat Allah menyatakan kuasanya lebih dahsyat. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam bagian ini, maka Bapak Ibu akan mengerti bahwa inilah yang dilakukan Tuhan. Dia menyatakan kuasanya lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena sebelumnya Yesus yang melakukan mukjizat. Petrus tidak bisa berjalan di atas air kalau Tuhan tidak suruh dia berjalan di atas air. Tidak ada di waktu-waktu sebelumnya murid-murid Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tidak ada sebelum-sebelumnya murid-murid dan hamba-hambanya mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, akhirnya Allah menyatakan kuasanya lebih dahsyat. Yang tadinya hanya Yesus yang bisa melakukan, sekarang Petrus bisa menyembuhkan orang. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa, bahkan dalam Kisah pasal 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu orang yang sakit itu, dan mereka semua disembuhkan, kata ayat 16. Petrus bukan hanya menyembuhkan orang yang lumpuh ini, tapi Petrus juga dipakai Tuhan menyembuhkan orang, bukan dengan berbicara, tetapi hanya dengan bayangan yang mengenai orang-orang yang sakit, yang digeletakkan di pinggir-pinggir jalan, supaya ketika Petrus lewat, bayangannya mengenai orang-orang yang sakit itu. Bapak Ibu baca dalam Kisah 5 ayat 15 dan 16, maka orang-orang sakit yang digeletakkan, yang kena bayangan Petrus, mereka menjadi sembuh. Allah mendemonstrasikan kuasanya setelah Pentakosta, luar biasa. Lalu kalau Bapak Ibu baca tentang bagaimana Paulus dipakai Tuhan, dalam Kisah 19 ayat 11 dan 12 dikatakan, oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau tadi Petrus, ini Paulus. Hanya dengan sapu tangan yang pernah dipakai. Bapak Ibu punya sapu tangan? Sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus, akhirnya dipakai untuk disentuhkan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Wah, ini luar biasa. Kejadian ini ada di mana? Sesudah Pentakosta. Berarti Tuhan bisa memakai hamba-hambanya. Tuhan bisa memakai Pak Rudi Siregar. Tuhan juga bisa memakai saya. Tuhan bisa memakai Ibu Manik. Tuhan juga bisa memakai Pak Frit. Tuhan juga bisa memakai siapa hamba-hamba Tuhan di sini. Sehingga tidak heran ada orang yang mendoakan orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Bukan karena Tuhan langsung datang lalu menyembuhkan orang itu, tapi Tuhan memakai hambanya untuk melakukan mukjizatnya.
Sehingga layani Tuhan terus. Nanti Tuhan buat mukjizat lewat pelayanan kita. Ada orang yang disembuhkan dengan jawaban ya. Tapi ada orang yang datang kepada Tuhan, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya. Tuhan jawab tunggu. Lalu orang itu berdoa terus sampai orang itu disembuhkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang ketiga, ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Ya Tuhan tolong saya sudah capek dengan sakit ini. Tuhan gak sembuhkan. Tapi Tuhan hanya memberikan kekuatan supaya orang ini bisa tetap setia sampai akhir. Dan banyak orang gak kunjung sembuh. Sampai akhirnya dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Sehingga tidak sedikit ada saja orang kalau saya khotbah ikut ibadah tapi masih duduk di kursi roda. Saya satu kali ketemu seorang ibu, dia ikut ibadah duduk di kursi roda. Malahan masih ada selang di hidungnya untuk makan dan minumnya. Waktu selesai ibadah saya salamin ibu ini. Bu, Tuhan berkati ya. Lalu apa yang ibu ini bilang? Dia berkata kepada saya, tetap semangat Pak Pendeta. Dalam hati saya, kebalik. Harusnya saya yang bilang ibu tetap semangat. Tapi kenapa ibu yang justru bilang saya tetap semangat? Ibu ini gak kunjung sembuh dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak jawab ya untuk menyembuhkan sakitnya. Tuhan gak jawab tunggu nanti aku sembuhkan. Enggak. Tapi Tuhan hanya memberikan kekuatan supaya ibu ini tetap setia. Sampai akhirnya dia tetap berkata, apapun yang terjadi, susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, sekali aku cinta Yesus, aku akan tetap cinta Yesus selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan kita ada di jawaban yang mana? Ya, tunggu atau hanya diberikan kekuatan, semuanya adalah jawaban. Biarlah kita mengerti sama seperti orang yang lumpuh ini. Bukan melihat apa yang manusia bisa lakukan, tapi tetap melihat Tuhan masih bisa melakukan mukjizatnya dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kisah ini? Yang Tuhan ajarkan dalam kisah ini adalah supaya kita mengerti bahwa Tuhan menjadikan rumah Tuhan menjadi gerbang indah untuk kita mendapatkan semua janji-janjinya yang besar. Dikatakan dalam Alkitab ini, di ayatnya yang ke-8 dan 9 dan juga 10. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang-orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang-cengang apa yang telah terjadi pada orang ini. Bapak Ibu perhatikan. Sesudah Pentakosta Tuhan menjadikan rumahnya menjadi gerbang indah bagi setiap orang. Sehingga jangan anggap remeh pintu gereja ini. Pintu gereja ini adalah gerbang indah untuk engkau memasuki ruangan di mana mukjizat itu bisa terjadi. Ruangan di mana janji Tuhan itu bisa digenapi. Waktu Tuhan menggenapi janji tentang kedatangan Roh Kudus, Tuhan tidak menggenapi janjinya di meja kerja murid-muridnya. Tuhan tidak menggenapi janjinya di jala-jala yang mereka bisa pakai untuk menangkap ikan. Tuhan tidak menggenapi janjinya di luar dan di tempat yang lain. Tuhan menggenapi janjinya dikatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Kalau Bapak Ibu punya Alkitab buku, di bagian kamus belakang Alkitab, cari kata Yerusalem dan Sion. Sion dan Yerusalem itu searti, artinya adalah titik pusat ibadah orang percaya. Tuhan banyak melakukan penggenapan janjinya di titik ibadahnya, di titik pusat ibadahmu, di Yerusalemmu, di ruangan ibadah kita. Sehingga jangan anggap enteng ke gereja atau tidak ke gereja. Kita harus pastikan tiap minggu kita harus ada di sini. Kenapa? Karena tiap minggu kita harus masuk ke pintu gerbang indah, pintu gereja ini. Ini bukan pintu biasa. Siapapun orang yang masuk lewat pintu itu, dia akan mendapatkan berkat dan janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan bisa lakukan. Kenapa orang yang lumpuh ini tidak mendapatkan mukjizat? Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Karena dia nggak masuk ke dalam bait Allah. Dikatakan di ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Dia ditaruh di dekat pintu itu, bukan di dalam bait Allah itu.
Tapi ketika orang ini sembuh, apa yang Tuhan lakukan dalam kisah ini? Dikatakan di ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Kenapa orang lumpuh ini tidak mendapatkan janji Tuhan digenapi? Karena dia ada di luar gereja. Jangan biasakan tiap minggu kita di luar gereja. Tiap minggu kita harus ada di dalam. Kenapa? Seperti orang ini. Waktu dia masuk, dia dapatkan kakinya kuat kembali. Dia bisa melompat kalimatnya di ayat yang ke-8. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Akhirnya dia yang tadinya tidak bisa mengharapkan Tuhan, gak bisa. Akhirnya dia bisa melompat, lalu keluarlah pujian dari mulutnya. Selama ini yang keluar dari mulutnya apa? Minta Pak, minta Bu, kasihani saya Pak, tolong saya Pak yang lumpuh dari sejak lahir. Pak, kasihan saya Pak buat makan Pak. Akhirnya mulutnya gak bilang lagi minta Pak, kasihan Pak. Akhirnya dikatakan dia lompat, lalu keluarlah kata, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, hosana, terpujilah engkau Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Akhirnya semua orang tercengang di ayat yang ke-10. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang-orang yang biasanya duduk meminta-minta sedekah di gerbang bait indah Allah. Akhirnya orang ini bangkit dan menjadi sembuh. Kalau Bapak Ibu ingin dapat mukjizat, kalau Bapak ingin banyak mengalami janji Tuhan itu tidak digenapi di luar. Janji Tuhan itu digenapi di ruangan ibadah GBI BKP Aston ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sehingga nanti mau menghadapi minggu depan, Bapak Ibu mulai tahu, aku harus masuk ke pintu gerbang indahku. Di manakah pintu gerbang indahku? Di pintu gerejaku. Di BKP Aston ini. Itu pintu gerbang indahnya. Tadinya di atas. Ya, bukan di atas. Iya di atas, betul ya. Sekarang Tuhan buat gerbang indahnya di sini. Tadinya cuma 1 pintu, sekarang ada 3 pintu, bayangkan. Ini gerbang indah. Siapa yang masuk ke dalam gerbang indah itu sama seperti orang lumpuh ini. Tadinya dia di luar, tapi ketika dia masuk, akhirnya mulutnya bisa terbuka. Mulutnya bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk kesembuhanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga benarlah pujian tadi mengatakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya jemaat GBI BKP Aston. Kita punya Tuhan yang besar dan bukan punya masalah yang besar. Haleluya. Ambil sikap doa, kita datang kepada Tuhan sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Nyanyikan pujian ini dan sama-sama kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau, ya, sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, Kau ada di sini. Haleluya. Diutus, buka hati saja untuk Tuhan. Buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, semua jemaat GBI Aston di sini ya Tuhan, membuka hati agar kuasa-Mu mendapatkan mereka. Agar mereka dilawat Tuhan, agar mereka mengalami mukjizat. Janji-janji Tuhan digenapi di gerbang indahnya. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dengan iman, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Ya Tuhan, kami semua percaya bahwa Engkau hadir di sini. Hadir di ruangan ibadah GBI BKP Aston ini.
hadir memenuhi kami, hadir untuk melawat kami. Ya Tuhan Yesus, diutus. Buka hatimu, Tuhan mau mendapatkan engkau. Buka hati, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, ada Tuhan yang akan melawat engkau. Namamu Yesus, jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, penuhi kami, jamahlah kami, jamahlah kami. Ya Tuhan, ini kami, Tuhan Yesus, jamah kami. Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bagimu segala pujian kami. Kaulah yang kami sembah Tuhan, sebab Kau ada di sini, sebab Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kau sedang mendapatkan kami Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Lawat kami Tuhan. Kami buka hati kami. Roh Kudus bekerjalah. Jamah yang sakit, jamah yang berbeban berat, jamah yang bergumul dengan ekonominya. Jamah Tuhan, jamah. Hosana, Hosana. Kami bawa segala pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Gloria. Haleluya. Hari ini saudara terkasih di dalam Tuhan, masih maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah yang telah diberikan kepadamu? Hari ini biarlah kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah menjadi dihiburkan, sebab mukjizat masih ada. Hari ini biarlah kita kembali mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Mukjizat masih ada, mukjizat belum habis. Kasih karunia masih berlimpah-limpah, anugerah masih banyak. Teruslah berharap, karena pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Firman Tuhan berkata, bagi orang yang bekerja, maka upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi upahnya diperhitungkan sebagai haknya. Kalau engkau sungguh-sungguh, maka hakmu untuk diberkati. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau setia, engkau cinta Tuhan, engkau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, engkau berhak mendapatkan kesembuhan. Engkau berhak ditolong Tuhan. Engkau berhak untuk mendapatkan pemulihan atas keluargamu, pemulihan atas ekonomimu. Tuhan dukung saudara, Tuhan dukung gereja ini, Tuhan dukung kita semua. Dan hari ini, ingatlah, bahwa jangan jauh-jauh dari rumah sembahyangmu. Di ayat 1 tadi dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Tuhan ingatkan kita untuk waktu sembahyang yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena di waktu-waktu sembahyang itu engkau hadir di ruang ibadah Tuhan. Di ruang ibadahnya. Dan engkau masuk ke dalam pintu gerbang indah. Yang dikatakan yang bernama gerbang indah itu. Hari ini terimalah mukjizat. Hari ini terima pertolongan Tuhan. Terima kuasanya. Haleluya. Bapa di dalam surga. Lihat tangan-tangan kami yang kami angkat Tuhan. Dapatkan tangan kami, raih hidup kami. Berkati kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun pergumulan mereka. Biarlah mereka masih melihat pengharapan. Mereka masih melihat jalan. Bahwa sesungguhnya mereka bukan punya masalah yang besar. Tapi mereka punya Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Hadir dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan dan apapun yang mereka sedang kerjakan. Buatlah mereka bersuka cita. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar. Kami aminkan setiap doa yang sudah kami naikkan. Seraya kami percaya. Sebab itu kami berkata-kata, oh barang apapun yang kami minta dalam nama Yesus, maka Engkau akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Dan sesungguhnya GBI BKP Aston
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom. Terima kasih kepada hambanya atas pemberitaan firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara, sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Epesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Cool. Hari Sabtu terdapat doa fajar pukul 5 pagi diadakan melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah kedua pukul 11. Yang akan dilayani oleh Pendeta Yosef Fajar. Mari saya undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami ada di sini, kami bersama-sama menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah ibadah kami hari ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih buat hamba-Mu yang Kau sudah sampaikan di tempat ini. Kami mau sama-sama angkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Parapat Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam menjangkau jiwa-jiwa, biar lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Biar hamba-Mu terus menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami yang mendengar, kami dimenangkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami menjadi pemenang Tuhan. Kami membawa firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus yang datang pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang terikat sudah Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau teguhkan umat-Mu Tuhan. Biar semakin hari semakin percaya, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bahkan kami mengucap syukur buat persembahan kami yang sudah kami berikan hari ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai persembahan ini di gereja kami Tuhan. Supaya ada persediaan makanan-Mu di gereja kami. Pakai persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan bagi gereja kami. Kau tidak pernah meninggalkan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami mau pulang Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan
Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dairaku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.